Silahkan masuk. Ya, silahkan duduk di sebelah mana? Sini Bu. Oke. Iya. Ibu boleh duduk di sini? Baik. Kabar Nanda ini bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Kalau sedikit kekurangan Boleh tahu Nanda itu dari kelas berapa ya? Ibu lupa. dari kelas 12 SMA. Wah, sebentar lagi lulus ya. Baik, sebelum kita mulai di sini, Ibu akan bertanya. Jadi hal-hal apa yang membuat Nadita itu kewalahan itu akhir-akhir ini? Saya ingin lebih disiplin, disiplin tugas dan tidak panik di akhir waktu. Apa yang Nadita inginkan? Nadita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu lupa nih, Nadita itu dari kelas berapa ya? Kelas 12. Sebelumnya pernah melakukan konseling Nadita enggak? Belum. Baik, jika belum di sini Ibu akan menjelaskan teknik mengenai konseling Nadita ya. Nah, jadi konseling Nadita ini adalah konseling yang dilakukan pada saat ini dan untuk kelancaran masa depan. Jadi Nadita itu jangan fokus lagi ke masa-masa lampau, masa lalu itu udah jangan dibawa ke masa sekarang. Tujuannya untuk menciptakan perubahan yang jauh lebih baik, yang positif dan efisien. Gitu. Dan di konseling ini kita akan menggunakan teknik PDEP. Gitu. Bagaimana? Apa sudah dipahami atau belum? Sudah. Baik, Nadita, kalau Ibu boleh tahu tujuannya ke sini ada apa ya? Saya pengen bercerita kalau saya itu akhir-akhir ini nilainya itu sedikit kurang Bu. Oh, seperti itu. Baik. Sebelumnya Ibu sangat mengucapkan terima kasih ya Nadita sudah berkenan untuk datang ke ruang BK. Itu adalah suatu keberanian yang luar biasa untuk murid-murid di SMA ini. Selain itu, masalah yang sedang Nadita alami apa lagi? Itu aja Bu. Nilai-nilai saya kurang aja. Baik. Jadi nilai-nilai Nadita itu kurang dan jadi selain masalah nilai-nilai Nadita ini kurang, kalau Ibu boleh tahu ada masalah apa lagi yang Nadita alami? Jadi nilai saya kan kurang ya Bu. Jadi saya tuh kayak selalu menunda tugas saya gitu Bu. Terus kayak merasa kewalahan akhir-akhir ini gitu juga. Oh, berarti begitu ya. Lalu apa yang Nadita inginkan sebenarnya? Saya ingin bisa lebih disiplin, nyicil tugas dan tidak panik di akhir waktu. Oh, baik, jika seperti itu berarti Nadita harus mulai berubah ya untuk kedepannya. Baik Bu, saya ke depannya tidak akan menunda lagi. Oke, sekarang apa yang Nadita lakukan untuk kedepannya agar tidak telat menunda tugas? Biasanya saya tunda, saya lebih memilih nonton drama atau scroll media sosial dulu. Berapa lama Nadita itu menunda-nunda tugas itu? Kadang sampai deadline-nya tinggal sehari. Baik, apa bisa jika nanti untuk kedepannya solusi dari Ibu itu deadline-nya ditambah 5 hari sebelumnya atau mulai dari 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, lanjut lagi 4 hari sebelumnya dan seminggu sebelumnya. Saya belum tahu pasti itu Bu. Tapi ini mulai dari diri Nadita dulu ya. Apa mau Nadita mencobanya? Baik Bu, saya akan berusaha mencobanya. Baik, menurut Nadita, apakah kebiasaan itu membantu mencapai Nadita untuk disiplin ke depannya? Gak sama sekali Bu, saya malah makin cemas dan merasa gagal. Baik, sebenarnya jika Nadita tidak menunda-nunda tugas lagi, nilai Nadita juga tidak akan berkurang, terus tidak akan merasa cemas, tidak akan merasa gagal. Itu sih menurut Ibu. Jadi Nadita itu nggak akan gagal kalau mau dan berniat berubah dalam diri Nadita untuk merubah kebiasaan menunda-nunda waktu mengerjakan tugas. Baik Bu. Jadi kamu sendiri menilai bahwa apa yang kamu lakukan itu mendukung tujuanmu ya? Iya Bu, saya sadar. Sekarang yuk
jam untuk ngerjain sedikit demi sedikit. Wah, itu sangat bagus. Itu adalah rencana yang bagus untuk kedepannya dalam memanage waktu. Semoga Nadita mampu ya kedepannya. Siap Bu, saya mencoba untuk malam ini. Ingat, rencana kamu itu harus berjalan dengan lancar dan berkomitmen. Jadi jangan lagi menunda-nunda kebiasaan itu dan mulai terapkan belajar sehari minimal 1 jam. Baik Bu, saya akan melakukan. Oke, apa masih ada lagi yang ingin Nadita sampaikan? Sudah Bu, sudah itu aja. Saya sudah mengerti semua apa yang dibilang. Oke, terima kasih ya atas keterbukaannya Nadita kepada Ibu. Ibu tahu itu sangat tidak mudah dan membutuhkan keberanian yang sangat besar. Ibu janji tidak akan menceritakan hal ini ke siapapun, ke teman-teman Dita maupun ke guru-guru yang lainnya. Baik Bu, terima kasih juga ya Bu sudah memberi nasihat. Oke, sebelum kita sudahi, Ibu akan memberikan kesimpulan pada konseling Nadita kita pada hari ini ya. Baik Bu. Jadi kesimpulannya Nadita itu datang ke ruangan BK menemui Ibu untuk menceritakan masalah Nadita yang nilainya akhir-akhir ini kurang. Apa benar? Benar Bu. Dan yang kedua itu sering menunda-nunda tugas dari guru mata pelajaran. Ibu mau bertanya satu kayak lagi. Nadita itu sering menunda tugas mata pelajaran dari semua pelajaran atau ada mata pelajaran tertentu? Paling tertentu aja. Oh, baik, berarti masih bisa merubah ya sedikit-sedikit. Nah, ya jadi kesimpulannya itu Nadita nilainya banyak yang kurang dan sering menunda-nunda tugas di mata pelajaran tertentu. Nah, jadi bagaimana solusi yang Ibu berikan ke Nadita? Apa bisa dipahami atau belum? Bisa Bu, bisa saya pahami. Jadi kedepannya akan mulai dari minggu dan hari apa? Mungkin malam ini dan seterusnya. Baik, kalau begitu kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita kedepannya ya. Ya Bu, baik. Ibu mohon maaf bila ada kata yang mungkin kurang enak didengar oleh Nadita. Ibu sangat minta maaf. Semoga semuanya bermanfaat dan untuk kedepannya berubah menjadi lebih baik lagi, tidak cemas dan tidak menunda-nunda pelajaran lagi ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita untuk mengetahui observasi kedepannya. Kan Ibu sudah memberikan solusi ya untuk Nadita dan serta langkah-langkahnya. Nadita jadi akan menerapkannya di malam ini dan untuk seterusnya. Iya Bu. Nah, Ibu izin bertanya. Jadi Nadita bisa datang ke sini lagi hari apa dan di jam berapa? Di hari Jumat Bu, jam 8 pagi. Baik, Ibu tunggu di sini ya supaya kita mengetahui hasilnya dan kita akan mengobservasi sama-sama. Baik Bu. Iya, udah itu dong. Agama dan kepercayaan masing-masing